mengingat bahwa seseorang muda iblis bekerja selama ini ketika keluarganya bekerja dengan kompetisi. Kemudian begitu bersama Amani tentang bagaimana kita dengan yang sebenarnya. Amani dapat menjawab bahwa Musa terlihat seperti lelaki berusia 25 tahun. Matanya berwarna tua dan begitu. Kedatangan raja jadi daerah ini jelas ada bukan menilai kalau tidak pikirannya tidak membaca saja. Kayaknya tidak ada satupun keluarga Ubuya Tinggi yang hidup lebih dari 30 tahun. Bukan pun tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksud Ubuya Tinggi. Raja itu sendiri tidak peduli dengan Ubuya Tinggi karena dia akan menyiapkan pria itu malam ini juga. Meski tidak mencapai ratusan dua manusia, tapi bukan berpihak biasa saja dan juga mendapatkan ajar. Namun karena dilakukan menilai, kalau semua perkataan Ubuya Tinggi dijaga korelasi dengannya. Tapi bukan merasa aneh ketika Ubuya Tinggi bertanya mengenai apa yang selama 10 tahun terakhir ini. Meskipun saat ini Musa berada di tempat khusus bertempatnya, tapi dia tidak merasakan kebencian dan dia akan kembali kepada dua bocah yang merasa kebencian Musa Ada setak. dia merasakan nostalgia dan kebencian itu aneh. Di tempat ini hanya terdapat 4 orang saja, yaitu Ubuya Tinggi, Amanai dan kedua anak mereka. Tidak ada satupun penjaga sama sekali. Ubuya Tinggi menilai kalau Musa sangat menjagakan keabadian. Musa pun membenarkan hal itu. Sebentar lagi mimpinya akan menjadi keberhasilan mendapatkan itu. Mau masa mentang-mentang V4 tuh. Ubuya Tinggi dan istrinya. Raja itu benar-benar Ubuya Tinggi. Ubuya Tinggi pandangan lain tentang arti dari keabadian. Keabadian adalah perasaan manusia yang tak dekat. Dalam 1000 tahun, manusia tidak pernah sekalipun menghilang. Banyak melakukan berpikir dan banyak perasaan manusia memang bayi. Perasaan yang tidak bisa memenaskan seseorang yang telah berdunia dari keluarga atau orang tua bisa merupakan suatu kebahagiaan. Ubuya Tinggi menegaskan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa memaafkan kejahatan keluarga yang di tahun ini.
Raja iblis tidak terlalu dan kata buat yang seharusnya tertidur. Para pemburu itu selalu menatap Muzan dan tidak akan membiarkannya kabur lagi. Pasukan pemburu iblis tidak akan berpengaruh sedikit pun, meskipun Muzan melenyapkan Ubuyasiki di tempat ini. Bagaimanapun juga, Muzan tidak akan pernah mengerti tentang ikatan dan perasaan manusia yang sebenarnya. Ubuyasiki menilai kalau dirinya tidak terlalu penting bagi pasukan pemburu iblis. Tapi kematiannya bukan tidak ada artinya. Apalagi dia sangat beruntung karena tidak pernah mengoperasinya. Dengan kata lain, jika Ubuyasiki mengatakan pasukan pemburu iblis akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ubuyasiki sungguh tidak menduga kalau Muzan akan mendengarkan seluruh ucapan terakhirnya. Dia pun berterima kasih pada Muzan, walau raja itu hanya dengan cakar-cakar tajamnya. Detik itu juga, para Hashira mendapatkan panggilan darurat dari beberapa sungai bahwa kediaman katanya Ubuyasiki dengan diserang. Jelas saja para Hashira itu benar-benar sangat tertekan. Mereka semua berlari secepat kilat karena nyawa Ubuyasiki sedang dipertaruhkan. Mungkin seperti beberapa waktu yang lalu, di mana saat itu para Hashira sedang berkumpul. Sang ini berpikir kalau seharusnya Ubuyasiki dijaga oleh dua orang Hashira. Tapi dia adalah pikir karena Ubuyasiki memang tidak mau. Ubuyasiki tidak bahwa para Hashira adalah kekuatan utama pasukan pemburu iblis. Sebagai seorang pemimpin, Ubuyasiki ingin memanfaatkan kekuatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, sudah sejak dari dulu para pemimpin dan Ubuyasiki memang tidak memiliki satupun pengawal. Sikap Ubuyasiki yang bijaksana ini langsung membuat para Hashira sangat terpukul. Semuanya ini berbuat sebuah tenaga dan memberikan hasil terbaik demi tuan besar mereka. Sayangnya mereka semua tidak dapat melakukan hal itu karena kebijakan Ubuyasiki tidak bisa meledak dengan begitu dahsyat. Dalam sekejap mata, seluruh bangunan itu langsung dilahap api dan hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, asap kicau merah terlihat membumbung tinggi ke atas langit. Jelas saja para Hashira terlihat sangat-sangat terperanjat. Kenjiro sendiri tidak bisa menutupi kegodaannya. Penciumannya yang tajam terang memastikan bahwa di balik kecelakaan itu terdapat paru khusus dan di dalam daging yang terbakar hebat. Tubuh Muzan nampak hancur berantakan dan bertempat ke tanah. Kembali memulihkan diri, Muzan benar-benar mengucap tindakan Ubuyasiki. Tidak mengenai itu, Ubuyasiki meledakkan dirinya beserta diri keluarganya. Muzan sungguh tidak menyangka kalau Ubuyasiki tidak melakukan tindakan menyatakan diri demi menyelamatkannya. Bagaimana si Muzan Muzan pun sadar bahwa ini dilakukan Ubuyasiki untuk selamatkan kekuatannya mungkin. Raja iblis ini pun sangat waspada karena dia yakin kalau masih ada serangan lain yang disembunyikan Ubuyasiki. Bukan mampu merasakan hawa keberadaan manusia yang berkumpul. Dia pun berduga kalau mungkin para manusia itu adalah Hashira. Tapi maksudnya berkata lain, dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Ubuyasiki sengaja menjadikan dirinya umpan untuk menghancurkan Muzan. Kemarahan dan kebencian Ubuyasiki pada Muzan sebenarnya memang sangat besar. Walau cukup panik, tapi Muzan berusaha menenangkan diri dan fokus pada regenerasi tubuhnya. Ketika kondisi tubuhnya mulai membaik, tanpa disangka Muzan diserang duri-duri tajam bercabang yang menghujam masuk hingga ke dalam tubuhnya. Dia pun sadar kalau serangan ini merupakan teknik darah iblis. Tapi dia cukup bingung siapakah pemilik teknik darah iblis ini. Ketika Muzan berusaha melepaskan diri, tanpa disangka Tamayo meletak. Dan meneruskan tangannya ke dalam darah iblis. Sudah saja kaget, apalagi Tamayo sengaja mendekatinya dengan orang yang diubah Muzan menjadi iblis di atas Muzan.
Dan maka itu pun melanjutkan. Kalau dia telah mengambil obat di dalam bisa mengobati iblis menjadi manusia di dalam kepanas tangannya. Walau Musa tidak mempercayai hal itu, tapi tangannya juga pengeminnya berhasil mengambil obat dia merasa kalau bukan Tahayu sudah salah alamat. Juga mengingatkan kalau dulu Tahayu telah menguasai suami dan anak-anaknya. Belum saja hal ini membuat Tahayu sedih. Jika saja Tahayu mengetahui kalau akhirnya seperti itu, tidak ada. Wanita itu pun mengakui kalau dulunya dia memang banyak melahap manusia. Tapi dia melakukan hal itu karena putus asa sepeninggal keluarganya. Ah, bapak. Udah nggak ada pulang. Ya kecil. Pengen kucing lagi. Jika saja Musa begitu terkejut menyaksikan wanita batu itu mengayuni dan berkatanya. Yumi pun menghancurkan kepala Musa dengan sekali ayunan cambuk bertulinya. Sin pun kembali ke masa lalu, di mana kala itu Yumi pertama kali bertemu dengan Ubuyasiki. Saat itu Yumi berumur 18 tahun, sementara Ubuyasiki masih berusia 14 tahun. Sikap Ubuyasiki sangat dewasa, benar-benar bertolak belakang dengan usianya yang begitu muda. Yumi pun menangis sesenggukan, karena Ubuyasiki mengetahui kalau Yumi selalu bertarung demi melindungi orang lain. Sejak pertama kali berjumpa dengan Yumi, tekad Ubuyasiki tidak pernah goyah sedikitpun. Pada 5 hari sebelumnya, Ubuyasiki berkata pada Yumi kalau Musa akan datang ke tempat ini. Ubuyasiki pun meminta Yumi untuk menggunakannya sebagai umpan. Dia juga meminta agar Yumi meninggal kepala hujan untuknya. Ubuyasiki menjelaskan bahwa ini adalah dunia yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Yumi sendiri mengakui kekuatan spesial itu. Dari zaman dulu, Ubuyasiki memiliki insting yang sangat tajam. Sebagian orang menyebut kemampuan ini sebagai kekuatan yang dengan berkah kekuatan itu, klan Ubuyasiki bisa mengumpulkan kekayaan dan terhindar dari berbagai krisis. Ubuyasiki sangat yakin kalau para Hashira lain pasti tidak mau menggunakannya sebagai umpan. Untuk itulah Ubuyasiki mempercayakan Direkam. rencananya